Di sebelah selatan ibu kota Jakarta, di antara pusat perbelanjaan dan terminal bis dalam kota, berdiri sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekolah Polisi Wanita tampak menjadi salah satu gugus gedung yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Polri atau Lembikpol, yang berlokasi di Ciputat, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tanggal 24 Januari tahun 1984. Sepolwan menandai awal pembentukan polisi wanita sebagai putri-putri pilihan Esti Bakti Warapsari agar mampu melaksanakan tugas dan mengamalkan ilmu pengetahuan demi nusa dan bangsa. Sampai sekarang, Sepolwan yang cikal bakalnya berasal dari Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Cabang Ciputat itu tercatat sebagai salah satunya sekolah polisi wanita di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk tahun 2013, tercatat 499 peserta didik Polwan mengikuti pendidikan dan latihan di Sepolwan. Sudah banyak alumninya yang berkiprah dalam jajaran kepolisian dengan reputasi yang menakjubkan. Sebagai lembaga pendidikan Polri, Sepolwan terus melakukan pembenahan baik fisik maupun non-fisik. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang dilengkapi agar dapat mencapai tujuan terselenggaranya pendidikan pembentukan Brigadir Polwan yang profesional, proporsional, bermoral, dan modern. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri terprogram secara sistematis dengan tujuan terbentuknya hasil didik yang mampu menjawab tantangan tugas di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya penataan fasilitas pendidikan di Sepolwan sehingga mendukung operasional pendidikan secara optimal. Sebagai lembaga pendidikan yang khusus mendidik calon polisi wanita, konsep tinggal yang diterapkan di Sepolwan adalah dormitori. Dormitori adalah sekolah atau kampus di mana para peserta didiknya tinggal bersama dan hidup dalam kelompok belajar, lengkap dengan aturannya. Di Sepolwan terdapat 9 dormitori dengan kapasitas 50 orang dan 1 dormitori khusus yang bisa menampung 100 orang. Uniknya, setiap dormitori langsung dihubungkan dengan kelas sehingga jumlah kelas sama dengan jumlah dormitori, termasuk kelas khusus. Fungsi dormitori ini yakni agar kegiatan belajar dan pelatihan peserta didik lebih terintegritas dan sekaligus memupuk semangat soliditas korps dan persatuan antar peserta didik. Di setiap dinding dekat pintu masuk ditempel sejumlah kalimat motivasi dan edukatif bagi para calon polwan. Fasilitas dormitori kini sudah tertata secara apik. Di samping itu, ada juga gedung rekreasi yang berguna sebagai ruang serbaguna dengan kapasitas 500 orang. Dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik, di Kompleks Sepolwan terdapat sejumlah sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan hitam, di mana para peserta didik dapat mengikuti kegiatan hala rintang seperti kandang gajah, peluncuran, dan turun tebing. Di lapangan hitam juga terdapat lapangan voli bagi para peserta didik untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga yang begitu identik dengan kepolisian. Selain itu, ada pula lapangan hijau yang terbentang sebagai tempat kegiatan seremonial pendidikan pembentukan Brigadir Polwan. Terdapat juga dojo, yakni arena bagi para peserta didik Polwan berlatih ilmu bela diri judo. Di samping sarana prasarana untuk latihan fisik, masih tersedia fasilitas guna pembentukan mental dan rohani para peserta didik, yakni tempat ibadah seperti masjid, pura, dan gereja. Setiap pagi, para peserta didik yang beragama Islam dan Hindu selalu menunaikan ibadah di masjid dan pura. Sedangkan untuk para peserta didik yang beragama Kristen menggelar doa pagi di kelas.
pada hari Jumat dan Minggu terprogram untuk melaksanakan pembinaan rohani bagi para peserta didik. Ketersediaan fasilitas rohani ditujukan agar pembinaan rohani para peserta didik bukan saja digenjot secara fisik, tapi mentalnya terlatih, agar dapat menjadi pribadi yang seimbang antara rohani dan jasmani. Lembaga Pendidikan Sekolah Polisi Wanita setiap tahun menerima sekitar 500 calon polisi wanita yang berasal dari 31 polda seluruh Indonesia. Kemudian para calon polwan ini dibagi dalam beberapa kompi. Pembagian itu bertujuan agar para peserta didik bisa belajar bekerja sama secara tim dan memupuk daya saing yang sehat. Sepolwan dalam operasional pendidikan dan pelatihan sehari-hari menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Periode tahun 2013, kepala dan wakil kepala sekolah berasal dari alumni Sepolwan. Sebagai alumni, Komisaris Besar Polisi Dr. Anda Sri Handayani MH sebagai kepala sekolah dan Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Anda Dewi Hartati sebagai wakil kepala sekolah mengenal betul seluk-beluk pelaksanaan program pendidikan di Sekolah Polisi Wanita. Dalam proses belajar mengajar di Sepolwan ini, operasionalnya ada 8 standar pendidikan. Salah satunya adalah sarana dan prasarana. Kalau kita berbicara masalah sarana dan prasarana di sini, memang banyak hal yang kita harus tindak lanjuti tentang pembenahan-pembenahan tersebut, terutama kaitan dengan dormitori, yang mana dormitori tersebut atau barak tersebut dari tahun 1984. Seiring perkembangan zaman, pendidikan dan pelatihan Polri mulai menitik beratkan pada kompetensi anggota Polri yang berintegritas. Atas dasar itu, pembenahan fasilitas di Sepolwan diarahkan pada zona integritas, yaitu sebagai polisi yang bersih, jujur, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ruangan kelas ini dilengkapi dengan AC, kemudian juga ada kipas angin, kemudian di sini ada proyektor, ada LCD, kemudian ada screen, dan di sini juga ada tempat komputer nanti untuk para instruktur untuk mengajar. Nah, di sini ada CCTV, itu adalah untuk memonitor kaitan dengan proses belajar di sini. Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan? Karena ini dimonitor langsung oleh pimpinan di sana. Kita bisa melihat bagaimana gaji ini masuk tepat waktu atau tidak, kemudian materi, proses pembelajarannya sesuai nggak dengan desain pembelajaran yang sudah disiapkan. Jadi ini adalah alat kontrol. Di samping itu kita juga sudah menggunakan electronic learning. Proses program percepatan ini setiap siswa harus bisa dan mampu mengoperasionalkan komputer, karena dalam pembelajaran kita juga memakai electronic learning. Sepolwan akan terus berbenah mengikuti perkembangan zaman. Salah satu pola yang mulai menguat sekarang adalah proses pembelajaran dengan sistem e-learning. Melalui pola ini, Sepolwan mampu menunjukkan prestasi dan pencapaiannya bukan saja dalam negeri, tapi juga menjangkau luar negeri. Era internet dan globalisasi menuntut kepolisian bekerja keras tanpa henti agar menjadikan Sepolwan sebagai lembaga pendidikan kelas dunia. Bila semua sarana dan prasarana terpenuhi, bukan tidak mungkin ke depan banyak negara yang mencontoh pola pendidikan Polwan di Indonesia, sehingga nama Polri semakin mendunia. Ya, demikian tadi penjelasan tentang situasi dan kondisi salah satu kelas di ruangan ini. Kemudian selanjutnya semua ini adalah bertujuan untuk mencapai apa yang diangan-angankan oleh Lemdikpol, bahwa
lembaga pendidikan Polri ini harus menuju kepada world class education. Itu harapan kita, sehingga pembenahan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kemudian fasilitas pendidikan, alin-alongin tadi yang Ibu sampaikan, learning dan sebagainya, itu dalam rangka mencapai yang dikatakan tadi world class education. Mudah-mudahan harapan kita tercapai. Amin. Terima kasih.